Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Si Joko dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Si Joko nih. Gimana kabarnya nih teman-teman? Nah, buat penderita GERD ataupun anxiety ada tips baik sekali buat kita semua atau yang masih mengalami gangguan GERD ataupun anxiety. Nah, umumnya bagi mereka yaitu penderita gangguan GERD ataupun anxiety, mereka itu sebelum hal yang terjadi mereka memikirkan terlebih dahulu, yaitu mendatangkan ketakutan pada dirinya sendiri kalau ada hal-hal yang buruk bakal menimpa dia gitu loh, bakal menimpa kita. Saya juga dulu mengalami seperti itu gitu loh. Ketika saya sebelum bangun, maksudnya setelah bangun tidur, itu udah langsung otomatis saya memikirkan, waduh bahaya bakal menimpa saya nih, entah itu dari gangguan penyakitnya ataupun pikiran terlalu jauh, entah itu takut mati. Itu kan kita sering kan ngerasain begitu, ataupun kita merasa takut terhadap hal-hal yang pernah terjadi, seperti kita khawatir nih bakal kena gangguan serangan panik lagi yang kemarin. Ini biasanya bagi penderita GERD ataupun anxiety ini seringkali namanya merasa cemas dulu sebelum terjadinya hal-hal yang memang nyata gitu loh. Jadi mereka itu diterpa dengan keyakinan-keyakinan yang buruk dulu akan dirinya gitu lah, entah itu yaitu penyakit ataupun hal kematian ataupun lainnya. Jadi buat teman-teman nih, pilihan dalam diri itu adalah suatu pilihan. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, setiap apapun pikiran kita itu memiliki pilihan. Nah, pilihan kita ini terserah mau milih mana. Mau memilih hal yang buruk atau yang menyenangkan gitu loh. Apalagi fakta-fakta di lapangan bagi penderita GERD ataupun anxiety, apapun yang ia takutkan itu adalah tidaklah nyata bagi mereka. Artinya tidak pernah terjadi apa yang selama ini ditakutkan. Semuanya itu hanya ilusi, hanya bayangan yang dimunculkan dari ketakutan-ketakutan kita. Ini yang efeknya jadinya kita ini berubah jadi 180 derajat. Yang dulunya pemberani, yang dulunya happy, yang dulunya banyak bahagia, yang dulunya banyak ketawa, sekarang berubah menjadi penakut, pesimis, terus stres berat gitu loh, depresi, takut kemana-mana. Ya inilah karena kita memilih, karena ada sebuah pilihan dan kita memilih untuk menghancurkan diri kita sendiri perlahan-lahan melalui pikiran kita. Ini nih teman-teman, harus mulai dari sekarang pilihan itu harus diubah kemana? Pilihlah kepada hal-hal yang memang bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk kebaikan kita, bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk kesehatan kita, bermanfaat untuk roh kita. Jadi teman-teman harus memilih untuk hal yang lebih baik. Jadi daripada kita memilih untuk rasa takut, lebih baik kita memilih dengan rasa keberanian, memunculkan kebahagiaan, memunculkan kesenangan. Caranya gimana? Kalau ngomong gampang, iya semua juga ngomong gampang. Tapi inilah teorinya tuh begini gitu loh. Teorinya itu adalah kita mesti memilih, daripada kita memilih yang buruk, lebih baik kita memilih yang baik gitu. Nah, bagaimana kita harus bisa memilih yang baik ini? Yaitu dengan memutuskan. Nah, kebanyakan gangguan GERD ataupun anxiety atau umumnya apa aja lah yang mungkin selama ini dikhawatirkan, itu mereka melakukan pilihannya tersebut dengan kalimat saya berusaha. Nah, ganti kalimat saya berusaha itu tapi dengan saya memutuskan. Nah, saya putuskan untuk memilih pilihan yang positif. Dari misalkan teman-teman ini nyeri di dada kiri atau takut gangguan di kepala, di dalam kepala, atau misalkan umumnya takut kanker ini itu atau penyakit-penyakit berat, kita pilih yang lain. Saya putuskan memilih, wah ini cuma sekedar asam lambung lagi naik, akhirnya ada gas di dada yang mungkin jadinya efeknya sedikit nyeri-nyeri di dada kiri ataupun apa. Itu adalah suatu pilihan. Karena faktanya teman-teman ketika dicek di kedokteran, di dokter ahli, hasil semua pengecekan itu teman-teman baik-baik aja. Jadi ini harus dipegang, ditanam kalau semuanya organ kita itu adalah baik-baik saja. Taruhlah misalkan teman-teman ini memiliki setelah dicek dokter faktanya memang memiliki penyakit-penyakit yang memang mungkin membahayakan atau gimana, tetap teman-teman itu harus memilih optimis ketimbang pesimis. Ini nih yang paling penting, meskipun kita berada di kondisi yang paling bawah pun kita tetap harus memilih rasa optimis apapun masalahnya, karena itu adalah sebuah pilihan kita memilih ketimbang hal yang belum terjadi, yang mungkin akan terjadi. Misalkan kita yakin bakal sesuatu akan terjadi di diri kita, ya udah kita pesimis, kita akan sembuh dan kita senantiasa hidup di saat sekarang, merasakan desiran angin, merasakan duduk, merasakan minum, merasakan makan dan semuanya. Jadi teman-teman harus menjadi pribadi yang hidup di saat sekarang, bukan di saat yang akan datang. Yaitu caranya dengan terus dipupuk dan dilatih teman-teman.
Jadi teman-teman jangan melihat wah ini teorinya gampang. Enggak, teman-teman itu karena memilihnya, wah penyakit saya ini berat nggak mungkin sembuh, itu juga pilihan teman-teman memilih penyakit ini memberatkan, menyengsarakan. Coba teman-teman ganti deh, oh ternyata saya ini baik-baik saja, dan ternyata banyak juga kok dari penderita GERD ataupun anxiety mereka juga sembuh gitu, sehat kembali begitu teman-teman. Jadi semuanya akan baik-baik saja insya Allah teman-teman, selama teman-teman itu memilih untuk memutuskan memilih pikiran yang positif. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Nantikan tips yang lainnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.